Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah dan maghfirah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, nikmat yang begitu besar. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah yang indah ini dalam rangka memenuhi undangan Allah, memenuhi panggilan Allah. Ibadah yang kita laksanakan sekali dalam seminggu, iaitunya salat fardu Jumat. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan saudara-saudara kita yang sedang terbaring di rumah sakit, saudara-saudara kita yang tidak bisa lagi datang ke rumah Allah ini, masih untung kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa untuk memenuhi undangan Allah. Selanjutnya salawat beriringan salam Allahumma salli ala Muhammad kita curahkan kepada tambatan hati pautan cinta kasih kita, akhir segala nabi, imam segala rasul, yakninya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minaz zulumatil nur, dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari ilmu kebodohan kepada ilmu teknologi seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai judul khutbah kita pada kesempatan hari ini, waktu yang berbahagia ini, marilah kita ambil judul khutbah kita, meraih ampunan Allah atau mencapai ampunan Allah. Setiap kita, setiap hamba Allah, setiap manusia atau setiap orang-orang beriman itu sudah pasti ingin mengharapkan ampunan Allah.
sudah pasti ingin mencapai ampunan Allah. Cuman Allah mengampuni segala dosa kita tidaklah mudah. Tidak semudah membolak-balikkan telapak tangan. Tentu ada syarat dan prosesnya. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 yang kami baca di khutbah tadi. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju tali ampunan Allah, dan carilah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini kaum muslimin, Allah memerintahkan kepada kita, hendaklah kita ini untuk mencapai ampunan Allah. Hendaklah kita ini sesegera mungkin untuk meraih ampunan Allah. Kalau kita sudah mendapatkan ampunan Allah, kita sudah mencapai ampunan Allah, maka ada janji Allah kepada kita. Apa janji Allah? Allah akan menjanjikan surga buat kita, yang dimana luas surga itu seluas langit dan bumi. Cuman syaratnya apa? Syaratnya ialah yang pertama sekali capai ampunan Allah terlebih dahulu. Kalau kita sudah mencapai meraih ampunan Allah, maka surga akan kita dapatkan kaum muslimin. Nah, apa syarat untuk mendapatkan ampunan Allah ini? Apa syarat untuk mencapai ampunan Allah ini? Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134, apa kata Allah? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darra. Orang-orang yang mau menginfakkan atau mensedekahkan sebahagian hartanya, rezekinya di jalan Allah. Artinya apa? Artinya kita kalau bersedekah, bersedekahlah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita kaya, bersedekahlah sesuai dengan kekayaan kita. Kalau kita miskin, bersedekahlah sesuai dengan kemiskinan kita, sesuai dengan kesanggupan kita bersedekah. Tidak ada sejarahnya kaum muslimin karena kita rajin bersedekah, karena kita pemurah, kita akan bertambah miskin. Tidak ada sejarah. Pernah tak kita mendengar di daerah kita ini, si Ano atau si Fulan karena dia rajin bersedekah, karena dia pemurah, sekarang bertambah miskin hidupnya? Pernah tak kita mendengar? Tidak pernah kita mendengar. Nah, apa syaratnya yang pertama ini? Kenapa Allah perintahkan kita untuk perbanyak sedekah? Karena orang yang rajin menginfakkan hartanya di jalan Allah, orang yang rajin membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka ia akan mendapatkan ampunan Allah ini. Allah memberikan rezekinya kepada kita. Allah menurunkan rezeki untuk kita, supaya kita bisa membelanjakan rezeki kita ini di jalan Allah, supaya kita bisa pergunakan rezeki yang diberikan oleh Allah ini di jalan Allah, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk maksiat, bukan untuk bermain-main dan segala macam, tapi Allah menurunkan rezekinya untuk kita supaya kita pergunakan rezeki kita itu di jalan Allah. Kita bisa infakkan sebahagian rezeki yang diberikan oleh Allah di jalan Allah. Kita bisa sedekahkan sebahagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada Allah. Itu gunanya. Tidak ada sejarahnya kalau kita rajin bersedekah kita akan bertambah miskin. Tidak ada. Justru dengan kita rajin bersedekah, dengan kita pemurah, Allah akan menambah mudah rezeki kita. Setidak-tidaknya berkahnya ditambah oleh Allah. Sebab kata Rasulullah, orang yang rajin bersedekah, insya Allah dia terhindar dari bala dan musibah. As-sadaqatu tarfa'ul bala. Orang yang rajin bersedekah, orang yang pemurah, orang yang dermawan, insya Allah dia terhindar dari bala dan musibah. Itu yang pertama kaum muslimin, syarat untuk meraih ampunan Allah.
rajinlah kita bersedekah, perbanyaklah kita bersedekah, sedekahkanlah sebahagian rezeki kita di jalan Allah, belanjakanlah sebahagian rezeki kita di jalan Allah. Kalau kita rajin bersedekah, Allah akan menambah mudah rezeki kita. Itu yang pertama, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua ialah wal kadhiminal ghaidha, dan menahan amarah atau menahan emosi. Setiap kita, setiap manusia itu sudah pasti mempunyai sifat amarah, sudah pasti mempunyai sifat emosi. Nah, mampu tak kita untuk mengendalikan amarah kita tersebut? Mampu tak kita untuk mengendalikan emosi kita? Kalau kita mampu untuk mengendalikan amarah kita, kita mampu mengendalikan emosi kita, kita bisa menahan sifat sabar, menanamkan sifat sabar, maka kita akan mencapai ampunan Allah. Sebab tidak semua manusia ini yang mampu mengendalikan amarah. Mohon maaf, tidak semua manusia ini yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Sebab kata Rasulullah, ada obat untuk bisa kita menghilangkan amarah tersebut. Ada obat untuk bisa kita menghilangkan emosi kita tersebut. Apabila kita sedang marah, kata Rasulullah, kita sedang marah sekali, maka salah satu obatnya ialah bawa berutuk. Kenapa Rasulullah menganjurkan kepada kita kalau kita bawa berutuk kalau kita sedang marah tersebut? Karena apa? Karena marah itu syaitan. Syaitan diciptakan dari api. Kalau kita lawan dengan air, mati tidak api tersebut, pasti sudah mati. Setelah kita berwudu, kita solat. Setelah kita solat, kita zikir. Setelah kita zikir, kita berdoa. Setelah itu kita baca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa meredam amarah kita. Dengan itu kita bisa meredam emosi kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita bandingkan kaum muslimin, hinaan, cacian, makian yang kita alami selama ini dibandingkan dengan hinaan, cacian, makian yang dialami oleh Rasulullah, mana yang lebih parah? Parah hinaan, cacian, makian yang dialami oleh Rasulullah selama ini dibandingkan dengan hinaan, cacian yang kita hadapi. Kalaupun ada kita menghadapi hinaan, cacian, makian, mungkin tidak seberapa dengan dibandingkan hinaan, cacian yang dialami oleh Rasulullah. Rasulullah pernah dilempari oleh orang dengan tai onta. Rasulullah pernah dilempari oleh orang dengan kotoran. Rasulullah pernah dilempari oleh orang dengan segala macam. Tetapi Rasulullah tidak pernah marah. Rasulullah tidak pernah dendam. Kenapa? Karena di dalam diri Rasulullah itu tidak ada sifat dendam. Dalam diri Rasulullah tidak ada sifat marah. Dalam diri Rasulullah tidak ada sifat sakit hati. Justru Rasulullah maafkan kesalahan orang tersebut. Begitu Rasulullah. Rasulullah tidak ada sifat dendam. Rasulullah tidak ada sakit hati kepada orang. Rasulullah tidak ada bermusuhan dengan orang lain. Justru Rasulullah memaafkan kesalahan orang tersebut. Padahal hinaan yang dialami oleh Rasulullah lebih parah dengan hinaan yang kita hadapi selama ini. Itu yang kedua, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga ialah wal afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Memberi maaf apabila orang mempunyai salah kepada kita, meminta maaf apabila kita mempunyai salah terhadap orang lain.
Sebaik-baik kita, kata Rasulullah, ialah memberi maaf sebelum orang tersebut meminta maaf kepada kita. Justru kita terlebih dahulu untuk memaafkannya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebab kata Rasulullah, batas bermusuhan itu paling lama 3 hari. Itu paling lama. Lewat daripada 3 hari, seluruh amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun orang rajin solatnya, rajin ibadahnya, rajin tahajudnya, rajin duhanya, rajin puasanya, sedekahnya, segala macam, tapi dia sesama manusia tidak saling maaf-memaafkan. Mohon maaf, seluruh amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah terlebih dahulu sebelum dia sesama manusia saling maaf-memaafkan. Walaupun kita rajin tahajud, kita rajin duha, puasa Senin Kamis tidak pernah tinggal, puasa sunat selalu kita laksanakan, solat berjamaah selalu ke masjid, tapi kalau kita sesama manusia tidak saling maaf-memaafkan, mohon maaf, seluruh amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah terlebih dahulu. Untuk itu kaum muslimin, maafkanlah kesalahan orang lain. Perbanyaklah kita memberi maaf. Mungkin kalau Rasulullah tidak mau memaafkan kesalahan orang tersebut, mungkin tidak akan ada orang yang mengikut kepada Rasulullah. Kenapa Rasulullah banyak mengikut kepada Rasulullah? Karena apa? Karena di dalam diri Rasulullah selalu menanamkan sifat pemaaf. Rasulullah selalu menanamkan sifat lemah lembut kepada orang. Rasulullah tidak pernah kasar kepada orang. Rasulullah tidak pernah dendam dengan seseorang. Rasulullah selalu maafkan kesalahan orang tersebut. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang keempat ialah wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu, dan apabila orang-orang yang melakukan perbuatan keji aw zalamu atau menganiaya diri sendiri, zakarullah, mereka ingat akan Allah, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Siapa lagi yang bisa mengampuni kecuali hanyalah Allah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, itulah 4 macam syarat untuk mencapai ampunan Allah ini. Yang pertama ialah segeralah kita mencapai ampunan Allah, segeralah kita perbanyak sedekah, kita belanjakanlah rezeki kita di jalan Allah. Yang kedua, marilah kita selalu menahan amarah, kita menanamkan sifat sabar dalam diri kita. Yang ketiga, marilah kita selalu saling maaf-memaafkan. Kalau ada orang punya salah kepada kita, kita sudah terlebih dahulu untuk memaafkannya sebelum orang tersebut minta maaf kepada kita. Yang keempat, marilah kita selalu untuk tidak menzalimi diri kita. Kita perbanyak minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita perbanyak minta ampun, dengan kita bisa untuk menjalankan syarat untuk mencapai ampunan Allah atau meraih ampunan Allah ini, kita akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu janji Allah untuk kita. Camkan, fa'turu ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul basir. أقول قولي هذا فاستغفروا إنه هو الغفور